Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ziad Atorik dari PAI 5G akan menyampaikan bab 6, yaitu inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Nah, selanjutnya ada TP, tujuan pembelajaran. 1. Melalui metode tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 143 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun dengan benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. 2. Melalui teknik pembelajaran The Power of Two, menghafal Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat dalam beragama dengan lancar serta terbiasa menghafalkan Al-Quran dengan penuh semangat. 3. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, menjelaskan kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat dalam beragama dengan benar serta meyakini kebenaran Islam sebagai agama yang mengajarkan sikap moderat. 4. Melalui model pembelajaran berbasis masalah, menyelesaikan persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik serta dapat menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Melalui model pembelajaran berbasis produk dan dapat menulis surah Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat dengan benar dan menyusun pantun yang berisi tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama dengan baik serta tertanam sikap saling menghargai perbedaan antar dan inter umat beragama. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pertemuan ke-1 melalui metode tutor sebaya. Peserta didik dapat 1. Membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 143 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun dengan benar. 2. Terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Selanjutnya ada pertanyaan. 1. Bacakan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dengan memperhatikan hukum ikhfa, idgham, iqlab, dan izhar. 2. Sebutkan hukum tajwid nun sukun atau tanwin yang terdapat dalam potongan ayat berikut dari Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Syahidan wa yakunar rasul. Belajar membaca Al-Quran dengan fasih. A. Bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati adalah huruf nun dengan harokat sukun. Nun mati tidak bisa dibunyikan kecuali huruf lain. Ada 4 hukum bacaan jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum bacaan itu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Untuk hurufnya izhar ada ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Idgham lam, mim, nun, waw, yam, ra. Dan iqlab ada satu huruf yaitu ba. Ikhfa ta, sa, ja, da, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, kaf. B. Bacaan mim mati. Apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ada 3 macam hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, idgham mislain, dan izhar syafawi. 1. Ikhfa syafawi. Ikhfa berarti menutupi atau menyembunyikan, sedangkan syafawi berarti bibir. 2. Idgham mislain. Idgham berarti memasukkan, sementara mislain artinya sama. Idgham syafawi. Yang ketiga ada izhar syafawi. Izhar berarti jelas, terang, dan nampak, sementara syafawi berarti bibir. Tujuan pembelajaran pertemuan kedua. Melalui teknik pembelajaran The Power of Two, peserta didik dapat 1. Menghafal Quran surah Al-Baqarah dan hadis tentang sikap moderat dalam beragama dengan lancar. 2. Terbiasa menghafalkan Al-Quran dengan penuh semangat. Belajar menulis dan menghafal Al-Quran. Siswa yang budiman, sekarang kalian hafalkan Quran surah Al-Baqarah ayat 143 tersebut. Setelah kalian hafal, lengkapilah ayat berikut. Sambil melengkapi ayat, kalian dapat berlatih menulis sambil memperkuat hafal. Lengkapilah ayat berikut. Wa kadzalika ja'alnakum litakunu wa yakunu wa ma allati kunta 'alaiha illa mimman wa in kunta wa ma kana Allahu innallah. Tujuan pembelajaran pertemuan ketiga. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat 1. Menjelaskan kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat dalam beragama dengan benar. 2. Meyakini kebenaran Islam sebagai agama yang mengajarkan sikap moderat. Menjelaskan kandungan ayat Al-Quran. 1. Umat Islam sebagai umat pertengahan, umat wasaton. Ayat
ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil, seimbang dan berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dengan kedudukan itu, umat Islam menjadi teladan dan saksi bagi manusia. 2. Rasulullah sebagai saksi atas umatnya. Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas perbuatan umat beliau pada hari kiamat. 3. Hikmah Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah bertujuan sebagai ujian untuk membedakan siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Menjelaskan kandungan ayat Al-Quran. 4. Perubahan kiblat adalah hal berat kecuali bagi orang yang diberi petunjuk. Artinya hanya orang beriman dan taat yang dapat menerima perintah ini dengan lapang dada. 5. Allah tidak menyia-nyiakan iman dan amal hambanya. Allah menegaskan bahwa amalan umat Islam sebelum perubahan kiblat tetap bernilai dan tidak akan hilang. 6. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat ini ditutupi dengan penegasan sifat kasih sayang Allah kepada manusia dalam memberikan petunjuk dan kemudahan. Meyakini kandungan ayat Al-Quran. Meyakini ayat ini berarti percaya bahwa Allah memilih umat Islam sebagai umat yang adil dan terbaik, yang diberi tugas mulia menjadi teladan bagi manusia. Kita juga meyakini bahwa setiap perintah Allah, termasuk perbuatan kiblat, memiliki hikmah meskipun terkadang terasa berat. Selain itu, kita harus meyakini bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman dan amal perbuatan hambanya, serta percaya sepenuhnya bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam setiap ketentuan yang ditetapkannya. Tujuan pembelajaran pertemuan keempat. Melalui model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat 1. Menyelesaikan persoalan hubungan inter dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan hubungan antar umat beragama. 1. A. Umat yang adil. Adil memiliki 3 dimensi makna, yakni kesamaan, keseimbangan, dan proporsional. Adil dalam makna kesamaan berarti memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang tanpa membedakan antar belakang agama, sosial, ekonomi, maupun politik. Meskipun berbeda agama, status sosial, ekonomi, pilihan politik, bahkan ada ketidaksukaan ataupun ketidakcocokan terhadap seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda. Semua harus diperlakukan secara sama sesuai ketentuan aturan yang berlaku. B. Umat yang moderat. Posisi tengah antara mementingkan kepentingan dunia dan akhirat, sebagaimana tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 143, dapat diartikan sebagai sikap moderat. Moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sedangkan ekstrim sendiri berarti sikap yang sangat keras atau fanatik. Sifat ummatan wasaton sebagaimana terhadap dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 adalah sikap moderat. Tujuan pembelajaran pertemuan kelima. Melalui model pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat menulis Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat dengan benar. 2. Menyusun pantun yang berisi tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama dengan baik. 3. Tertanam sikap saling menghargai perbedaan antar dan inter umat beragama. Menuliskan surat. Tulislah kembali ayat berikut dengan benar. Menyusun pantun. Ke masjid Tuhan menjelang senja, azan berkumandang mengajak bertakwa. Islam mengajarkan jalan pertengahan setia agar hidup damai jauh dari prasangka. Membaca Quran di pagi buta, hati tenang penuh cahaya. Moderasi Islam harus dijaga, tidak berlebih, tidak pula menyanyiakan ajarannya. Mengajarkan tatanan sikap saling menghargai. 1. Islam mengajarkan agar pemeluknya mengamalkan sikap moderat dalam beragama. Sikap moderat itu merujuk pada kalimat ummatan wasaton yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berarti umat pertengahan. 2. Ummatan wasaton memiliki makna umat yang adil dan moderat. Sikap adil dan moderat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seorang yang memiliki sifat moderat ia akan mampu berlaku adil, sementara seorang akan bisa berlaku adil apabila ia memiliki sikap moderat. Jadi kesimpulannya, Al-Quran mengajarkan moderasi beragama melalui konsep ummatan wasaton, umat yang tengah. Artinya umat Islam diajak bersikap seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan ajaran. Moderasi ini diwujudkan dengan menjunjung toleransi, keadilan dan sikap saling menghormati dalam keberagaman. Dengan mengikuti nilai-nilai tersebut, Islam menjadi sumber kedamaian dan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Apakah ada pertanyaan? Setelah mempelajari materi ini, hal apa yang dapat kalian ambil dari materi indahnya beragama secara moderat? Thank you very much.